Pemirsa, jelang masuk ke fase kenormalan baru atau new normal, rumah-rumah ibadah bersiap membuka pintunya kembali untuk umum. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menggelar simulasi protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah jelang new normal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung simulasi protokol kesehatan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada Larang dan Masjid Komplek Perumahan Kota Baru Parahyangan. Dalam simulasi untuk penerapan kenormalan baru, Ridwan Kamil menegaskan kepada manajemen rumah ibadah untuk menerapkan protokol kesehatan secara detail. Seperti pembatasan jarak jemaah, wajib pemakaian masker, maupun pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona. Tempat ibadah di Jawa Barat akan dibuka secara bertahap memasuki kenormalan baru. Apakah akan berhasil? Wallahu alam. Kalau masyarakatnya disiplin, insya Allah kita akan terbiasa dengan kebiasaan baru. Tapi kalau nggak disiplin, nanti buka tutup masjidnya. Itu yang kita tidak inginkan. Kira-kira gitu secara umum ya. Rumah ibadah yang boleh menggelar ibadah berjemaah adalah yang berada di zona biru. Adaptasi dimulai pada 1 Juni mendatang di 15 daerah. Sementara selama pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, personel TNI dan Polri akan berjaga di tempat ibadah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama menerbitkan panduan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada fase new normal saat pandemi COVID-19. Penyelenggaraan ibadah tidak bergantung dengan zona corona, namun dalam kondisi lingkungan. Melalui media conference di gugus tugas tentang masalah kegiatan di rumah ibadah ya, dalam kaitan mendukung masyarakat produktif aman COVID. Ya. Intinya begini, kami tidak memberikan kelonggaran itu berdasarkan zona. Artinya meskipun berada di zona kuning misalnya, yang mestinya keadaannya relatif aman, tapi kalau di lingkungan rumah ibadah itu ada kasus, maka dia tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah atau kolektif. Sebaliknya, meskipun di zonanya merah, misalnya di kabupaten itu, tapi kasusnya paling banyak di ibu kota kabupaten, sedangkan dia berada di desa, kecamatan, yang jauh dari itu, dan tidak ada kasus sama sekali, dia juga boleh mengajukan untuk sholat jamaah, ibadah jamaah, dan kita bolehkan. Jadi kita tidak bergantung kepada zona kabupatennya, tapi bergantung kepada lingkungan di rumah ibadah itu. Sehingga sangat fair sekali lah ya. Kalau yang lalu kan yang protes banyak ke kami adalah, Pak, kok kami semua nggak boleh ibadah? Padahal di tempat saya nggak ada. Memang di kota kabupaten memang ada, Pak, 2 kasus. Tapi kami kabupaten kan 50 km, Pak. Masa kami nggak boleh sholat berjamaah? Nah, kali ini kita berikan keadilan yang sangat baik. Ya, dengan itu mudah-mudahan semua orang bisa beribadah dengan baik dan COVID, semua masyarakat jadi produktif, tetapi juga aman dari COVID. Itu yang kita maksudkan. Gitu. Majelis Ulama Indonesia membentuk Satgas COVID-19 untuk membangun kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di masjid. Dan berikut kami tampilkan cuplikan dialog iNews Sore bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Khalil Nafis dan Rohaniawan Romo Beni Susetio. Ketepatan di kami di Majelis Ulama Indonesia membentuk Satgas COVID-19 ya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sehingga bisa difungsikan lebih spesifik bagaimana kita bersama-sama membangun kesadaran. Bukan dengan cara mereka ya seperti diawasi atau ditakut-takuti, tetapi dibangun kesadaran bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan protokol kesehatan yang distandarkan oleh WHO, yang distandarkan oleh BNPB atau gugus tugas pemerintah kita. Seperti halnya cuci tangan di dalam Islam itu malah diperintahkan mulai kita baru bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur yang pertama dilakukan pembersihan adalah tangan. Karena kita nggak tahu aina batat yaduhu, katanya hadis itu kita tidak tahu tangan kita itu tidurnya di mana, letaknya di mana. Maka sebelum melaksanakan apapun kita cuci tangan. Begitu juga pada saat kita wudu itu disunahkan untuk cuci tangan yang mengurai sebelum kita berkumur, beristinsyak, itu ada cuci tangan. Nah, termasuk menjaga kebersihan.
Kalau kita mau Jumatan, bertemu dengan banyak orang, kita kumpul-kumpul, Islam mensunahkan untuk mandi besar, artinya sampai keramat. Nah, saya pikir nilai-nilai ini perlu diinternalisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika mentaati protokol kesehatan itu bukan semata-mata hanya karena takut COVID-19, tetapi ada nilai keimanan yang mendorong untuk melakukan sebuah kebersihan, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman kita. Kalau itu yang didorongkan kepada masyarakat, maka pelibatan Polri atau TNI itu tidak begitu diperlukan kalau sudah dibangun kesadaran masyarakat. Tapi kalau masyarakat belum disadarkan hubungan protokol kesehatan dengan nilai-nilai agama, belum menginternal kepada masyarakat, maka nanti disiplinnya karena terpaksa. Tapi kalau dari kesadaran, insya Allah itulah disebut dengan new normal. Yang awalnya kita merasa dianggap tidak normal dengan pakai masker, dianggap awalnya tidak normal pakai physical distancing, dianggap tidak normal untuk kita menjaga kesehatan dan asupan gizi dan kebersihan. Nah, sekarang kita menjadi normal karena itulah standar kita untuk memelihara diri kita dari penularan COVID-19 ini. Baik, saya ke Romo Beni. Romo, sejauh ini dari Keuskupan sendiri bagaimana? Apakah sudah akan mulai menerapkan new normal dalam setiap kebaktian yang dilaksanakan? Ya, Keuskupan Agung Jakarta memang masih dalam proses penjajakan, karena kan baru pengumuman dari Kementerian Agama kan baru hari Jumat ya, mulai itu. Tetapi sudah diantisipasi. Memang nantinya adalah bagaimana new normal itu dalam ibadah itu yaitu jarak, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Karena di dalam gereja sudah jalan ya, misalnya pemberian sakramen, memberikan pelayanan rohani yang meninggal, perkawinan, pengakuan dosa. Misalnya pada saat hosting gitu, Romo, seperti apa nanti? Harus ya, ada cara baru kan? Ya, atau pengaturan yang agak ketat, misalnya posisi gereja itu misalnya kapasitas tempat duduk itu misalnya 300, tinggal misalnya 100. Nanti maka ibadat itu mungkin akan dibuat bertahap-tahap. Oke. Gereja Katedral dan Keuskupan Agung Jakarta bersiap menghadapi fase new normal. Pihak gereja kini tengah menyusun protokol peribadatan yang aman bagi umat. Gereja Katedral dan Gereja Keuskupan Agung Jakarta bersiap menghadapi fase kenormalan baru atau new normal. Pengurus gereja kini tengah menyusun protokol peribadatan yang aman dan nyaman bagi umat. Di antaranya dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta mitigasi risiko, seperti menerapkan aturan jaga jarak fisik dalam beribadah, mengatasi jumlah jemaat, menjaga kebersihan gereja, menyiapkan tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh. Apabila pemerintah sudah menetapkan kapan waktu persisnya rumah ibadat boleh kembali dibuka, kami sudah siap. Kami menyusun protokol peribadatan dan memastikan setiap paroki, setiap gereja siap untuk menjalankan peribadatan dengan aturan protokol yang ketat. Gereja Katedral dan Keuskupan Agung berharap di masa new normal nanti seluruh umat dapat mematuhi protokol peribadatan dan kesehatan secara disiplin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan aturan baru bagi pengunjung saat fase new normal. Salah satunya, pengunjung hanya diperbolehkan berjalan satu arah agar tidak saling berpapasan. Pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan aturan baru ketika kenormalan baru mulai berjalan. Salah satunya Tunjungan Plaza yang berada di pusat kota. Selain menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pengunjung juga hanya dibolehkan berjalan satu arah agar tidak saling berpapasan dengan orang lain. Di dalam mal, pengelola memberikan arahan pada lantai dan papan petunjuk tentang penerapan jalan satu arah. Hari ini kita uji coba, kita terapkan yang namanya di mall ini traffic footnya orang jalan di dalam mall one way. Artinya kalau orang pergi ke satu toko, terus kemudian dia istilahnya mau balik, dia nggak bisa balik badan langsung ke toko itu. Tapi dia harus muter, cari U-turn, balik lagi jalan kaki. Selain penerapan sistem satu arah, mal juga membatasi pengunjung di tiap toko.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Petugas jemput paksa 2 pasien positif yang kabur dari rumah sakit di Mamuju, Sulawesi Barat. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.